Ya, termasuk tidak boleh apa? Tidak boleh berperang tadi. Nah, artinya bulan Dzulqa'dah itu orang yang menjalankan ibadah haji itu sudah melakukan preparation atau persiapan. Nah, kemudian ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah atau Dzu itu yang punya, Hijjah itu haji, artinya manasik haji itu secara dalam prakteknya itu dilakukan di bulan Dzulhijjah. Mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 itu dilakukan di bulan Dzulhijjah. Sehingga praktek manasik haji yang real itu ya di bulan Dzulhijjah. Kemudian masuk di tahun yang baru yang disebut dengan Al-Muharram. Kenapa kok Muharram? Yaitu artinya diharamkan karena memang orang ketika di Muharram orang yang menjalankan haji itu pulang ke kampung halaman. Terlebih di zaman yang dulu yang mana transportasi atau media transportasi atau belum secanggih sekarang, sehingga haji itu ditempuh secara manual dengan menggunakan onta ataupun misalnya dengan kuda, atau artinya tidak menggunakan alat transportasi yang sangat modern sebagaimana di dunia kita. Artinya Muharram itu waktu orang untuk pulang dari ibadah haji, sehingga tadi dilarang berperang, artinya Islam mencoba menawarkan konsep keamanan. Orang yang melakukan ibadah haji ya pulang dalam keadaan yang aman. Ini 3 bulan yang mutawaliyah tadi, berturut-turut. Ya sekarang ada bulan yang Rajab. Ini kenapa Islam memilih bulan Rajab itu di bulan yang ke-7, artinya tidak berurut-urutan. Ya, kalau bulan 7 itu akhirnya di pertengahan tahun. Nah, ketika Muharram umat Islam itu sudah pulang dari selesai haji, maka Rajab itu waktu untuk kembali ziarah Baitul Haram, yaitu dengan melakukan umroh. Nah, ini dalam pandangan Ibnu Katsir. Jadi bulan-bulan haram itu sebenarnya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pelaksanaan ibadah haji dan juga pelaksanaan ibadah umroh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba sekarang kaji secara spesifik tentang bulan Muharram yang merupakan salah satu dari 4 bulan haram tadi. Yang pertama, kenapa bulan ini disebut Muharram? Ya, bulan Muharram, sebelum kita coba kaji maknanya secara etimologi atau secara lugatan, yang pertama, bulan Muharram itu adalah bulan pertama dalam sistem kalender Islam atau Hijriyah. Dan secara etimologi kata Muharram itu artinya yang terlarang atau isim maf'ul, ya, atau yang dimuliakan. Ya. Kenapa kok yang dimuliakan atau yang terlarang? Karena diantaranya tadi bahwasanya di bulan ini diharamkan untuk melakukan qital atau berperang. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita coba kaji tentang fadhail, keutamaan bulan Al-Muharram, itu yang pertama, bulan Muharram itu salah satu dari 4 bulan haram tadi. Kita sudah kaji tadi sebagaimana dalam surat At-Taubah dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan Arba'atun Hurum, di antaranya yaitu bulan Muharram itu. Kemudian dalam penafsiran Nabi di dalam hadisnya menjelaskan 4 bulan tadi ada 3 yang mutawaliyat, yaitu berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab, ini yang tidak berturut-turutan. Nah, kemudian yang kedua, keutamaan bulan Muharram itu ini satu-satunya bulan yang disebut sebagai Syahrullah, yaitu bulannya Allah. Hal ini sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya tentang, ya Rasulullah, apa puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan? Maka ketika sahabat bertanya kepada Nabi tentang pertanyaan itu, maka Nabi menjawab apa? Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Seutama-utama atau paling utama
puasa setelah bulan Ramadan itu puasa yang dilakukan di Syahrullah, yaitu bulan Allah Al-Muharram, yaitu Muharram. Di sini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Muharram itu disebut sebagai Syahrullah. Jadi Syahrullah itu dalam gramatika bahasa Arab disebut tarkib idhofi. Tarkib idhofi itu ada mudhof, ada mudhof ilaih. Jadi Syahrullah, syahrulnya itu mudhof, Allahi mudhof ilaih. Nah, misalnya Baitullah itu. Baitullah itu. Kemudian ya, Baitullah itu yang rumah Allah. Kemudian abdun dimudhofkan kepada Allah menjadi Abdullah. Nah, sesuatu yang dimudhofkan atau disandarkan kepada Allah itu memiliki kemuliaan gitu. Sehingga idhofah itu diantara maknanya lita'zim atau litashrif, yaitu mengagungkan, memuliakan sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Karena sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu maknanya baik atau positif. Tidak mungkin sesuatu yang syar, yang jelek itu disandarkan kepada Allah gitu. Karena dalam doa yang cukup populer itu wasyaru laisa ilaik, bahwasanya kejelekan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah, meskipun baik dan benar itu ciptaan Allah, tetapi sesuatu yang jelek itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Dan sehingga ketika bulan Muharram itu disebut Syahrullah, ini memiliki makna keutamaan atau keagungan. Nah, kemudian kalau kita lihat pendapat Al-Hafidh Al-Iraqi, yaitu Al-Hafidh Al-Iraqi itu pakar hadis ya. Terkenal dalam karyanya yaitu Alfiyah Al-Iraqi. Ada 1000 bait nadhaman tentang mustalah hadis yang disebut atau yang terkenal dengan Alfiyah Al-Iraqi. Sebagaimana juga ada Alfiyah As-Suyuti dalam ilmu hadis. Maka dalam pandangan Al-Hafidh Al-Iraqi ketika mengomentari penamaan bulan Al-Muharram itu disebut Syahrullah, maka beliau mengatakan mal hikmah fi tasmiyatil Muharram Syahrullah. Apa hikmah tentang penamaan Muharram itu disebut Syahrullah? Wasyuhuru kulluha lillah. Padahal semua bulan itu kan miliknya Allah. Sebagaimana dalam surah At-Taubah tadi. Allah sendiri yang menentukan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Artinya semua bulan itu miliknya Allah. Tetapi kenapa satu-satunya bulan yang disebut sebagai Syahrullah itu hanya Al-Muharram? Maka Al-Hafidh Al-Iraqi menjelaskan ada 2 kemungkinan penamaan ini. Yang pertama, annahu lima kana minal ashhur al-hurum allati haramallahu fiha al-qital. Karena bulan Al-Muharram itu termasuk bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berperang di 4 bulan tadi. Yang kedua, wa kana awwala syuhuris sannah. Yaitu bulan Muharram itu bulan yang pertama dalam kalender Hijriah. Artinya ini bulan yang penting. Sehingga 4 bulan tadi seolah-olah namanya itu tadi kan haram. Artinya ini disebut alam al-ghalabah, yaitu penamaan secara umum. Dan seolah-olah semuanya menggunakan nama Al-Muharram tadi, padahal ada 4 bulan. Oke. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di antara keutamaan bulan Muharram itu ternyata bulan Muharram itu sudah diagungkan oleh umat-umat yang terdahulu. Ya, di antaranya umat Yahudi dan Nasrani. Sehingga di dalam hadis Abdullah ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka ketika Nabi Muhammad SAW puasa hari Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa, maka para sahabatnya komplain, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul yahudu wan nasara. Yaitu sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura itu hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Artinya Yahudi atau pengikut Nabi Musa, Nasara yaitu pengikut Nabi Isa, itu sudah mensakralkan Yaumu Asyura, yaitu hari
10 daripada bulan Muharram. Dan kemudian juga dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, ketika Nabi pertama kali hijrah ke Madinah, Nabi melihat orang Yahudi itu tasumu yauma Asyura, sudah melakukan ibadah puasa di hari Asyura. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, yaitu sahabat Ansor yang ketika itu merupakan residen atau penduduk asli kota Madinah, mengatakan mahada, apa ini? Qalu hadza yaumun shalihun. Ini adalah hari yang baik. Ini penting ya. Karena kalau kita lihat dalam tradisi Jawa itu Syuro itu bulan keramat, bulan sial, ada yang berpemahaman semacam itu, sehingga orang tidak mau bikin acara di bulan Syuro biasanya. Tetapi dalam tradisi Yahudi itu justru Syuro itu disebut yaumun sholeh, hari yang sangat baik. Kenapa? Alasannya wa hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim. Ini hari yang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Ketika Nabi Musa memimpin Bani Israel dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir atau tanah Kipti, selama 4 abad atau 400 tahun itu diperbudak oleh Fir'aun. Maka Nabi Musa memimpin Bani Israel untuk keluar dari tanah perbudakan ini menuju tanah perjanjian. Kemudian dikejar oleh Fir'aun. Bapak dan Ibu sekalian, Fir'aun itu adalah gelar atau title atau lakop dari semua raja Mesir. Jadi semua raja Mesir itu disebut Fir'aun dan jamaknya Farain. Dan Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa itu disebut Ramses II atau Fir'aun yang kedua. Jadi dari generasi yang kedua. Itu yang hidup di masa Nabi Musa, dan mayatnya atau jasadnya itu ketika tenggelam di Laut Merah itu kemudian ditemukan, yang sampai sekarang itu tersimpan di Museum Tahrir di Mesir sana, itu Ramses II atau Fir'aun di generasi yang kedua. Baik, karena hari ini adalah hari kebaikan, hari keberuntungan, yang mana Allah Subhanahu wa taala tadi menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya, menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, maka sebagai ekspresi kesyukuran Nabi Musa menjalankan puasa, yaitu puasa Asyura. Dan ketika Nabi SAW mendengar jawaban sahabat tadi, maka Nabi SAW mengatakan, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Maka saya orang yang lebih berhak menghormati Musa daripada kamu sekalian. Artinya Nabi Muhammad itu juga menghidupkan syariat Nabi Musa. Kalau Nabi Musa berpuasa pada Yaum Asyura, maka Nabi Muhammad juga memiliki hak untuk meneruskan tradisi yang baik yang merupakan syariat Nabi Musa. Maka setelah itu Nabi Muhammad melakukan puasa di Yaum Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram tadi, dan tidak hanya melakukan puasa atau sunnah fi'liyah, tapi juga Nabi Muhammad memerintahkannya atau dengan sunnah fi'liyah, sunnah qauliyahnya, yaitu sunnah yang berupa perintah atau ucapan. Dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita coba lihat ya, amal ibadah yang disyariatkan di bulan Muharram itu apa saja. Di antara amal ibadah yang dituntunkan di bulan Muharram, yang pertama yaitu memperbanyak puasa. Jadi di 4 bulan haram tadi, mulai tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Dan puasa Muharram itu juga puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah
bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Paling utama puasa setelah bulan Ramadan adalah Syahrul Muharram, ada bulan Allah yaitu Muharram. Sehingga nilai puasa di bulan Muharram pada bulan ini yaitu sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan atau dianjurkan untuk dilaksanakan. Ini perintah yang umum. Tetapi ada perintah yang spesifik tentang melakukan puasa Asyura atau puasa di bulan Al-Muharram ini. Yaitu ada 2 hari yang kita dianjurkan untuk menjalankan ibadah puasa. Yang pertama yaitu Yaumu Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Yang kedua yaitu Tasu'a, yaitu tanggal 9. Ini penting ya, karena saya melihat di kalangan warga Muhammadiyah, itu yang Asyura itu secara umum sangat populer. Tapi yang Tasu'a itu belum populer. Gitu. Artinya masih banyak warga Muhammadiyah yang belum mengetahui tentang tuntunan puasa Tasu'a, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Muharram. Gitu. Nah, apa yang mendasari tentang anjuran secara spesifik kita menjalankan puasa di Yaumu Asyura? Gitu. Yang pertama, puasa Asyura itu sebenarnya sudah diwajibkan kepada umat Islam sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Ini menarik untuk dicatat ya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi puasa Ramadan itu bukan puasa yang pertama kali diwajibkan oleh atau kepada umat Islam. Artinya sebelum munculnya kewajiban puasa Ramadan itu umat Islam dulu sudah diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Ini hukumnya juga wajib. Puasa itu dilakukan di Yaumu Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram tadi. Nah, sampai ada perintah untuk menjalankan puasa Ramadan. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah itu yang bicara tentang puasa itu kan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sedang kamu menjalankan puasa itu lebih baik bagimu kalau engkau mengetahui. Nah, ini kan seolah-olah memberikan opsi gitu. Nah, kewajiban puasa Ramadan itu baru wajib ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman syahida minkum asyhara falyasum gitu. Artinya puasa Ramadan itu awal-awalnya tidak langsung wajib. Yang pertama wajib yaitu puasa Yaumu Asyura. Kemudian setelah ada perintah secara khusus untuk menjalankan puasa Ramadan, baru puasa Ramadan ini wajib. Yang puasa Asyura tadi yang asalnya wajib menjadi sunnah. Misalnya kalau ada pertanyaan, ini penting. Puasa apa yang dulunya wajib menjadi sunnah? Jawabannya puasa Asyura. Dulunya wajib, kemudian dinasakh, dihapus kewajibannya, tapi bukan dinasakh atau dihapus kesunahannya. Artinya tetap disyariatkan, hanya saja nilainya dari wajib menjadi sunnah. Itu puasa Asyura. Dan di dalam hadis muttafaqun alaih yang dari sahabiyah Aisyah yang memberikan penjelasan anna Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura fil jahiliyah. Bangsa Quraisy itu sudah menjalankan ibadah pada hari Asyura di masa jahiliyah. Tsumma amara Rasulullah SAW bisyami. Benar Rasulullah memerintahkan melakukan puasa Asyura hatta furida Ramadan, sampai difardukan puasa Ramadan. Setelah itu Rasulullah bersabda man syaa falyasum. Siapa yang menghendaki boleh puasa, wa man syaa aftara. Kalau menghendaki boleh berbuka. Artinya tradisi puasa Asyura itu sudah dikenal di masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Dan kemudian juga di dalam hadis Hafsah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai,
ada 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Di antaranya yaitu siam Asyura, yaitu puasa hari Asyura. Dan kemudian tadi, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi kalau Asyura, jadi Asyura ini disepakati oleh para ulama, artinya puasa di tanggal 10 tadi Muharram. Terus bagaimana tentang Tasu'a tadi yang secara umum saya mengamati di kalangan warga Muhammadiyah ini belum populer yang Tasu'a. Tasu'a itu puasa sunnah yang dilakukan di dalam bulan Muharram yaitu tanggal 9. Apakah ada dasarnya? Ada. Dan ini sudah diputuskan, Bapak dan Ibu sekalian, nanti bisa dilihat di HPT Jilid 3 di putusan Munas Tarjih ke-26 tahun 2003 di Padang atau Sumatera Barat. Maka di sana yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih, kesunahnya itu tidak hanya puasa Asyura tetapi juga Tasu'a. Nah, yang mendasari adanya anjuran puasa Tasu'a itu apa? Yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Artinya kalau Imam Muslim ini hadisnya sahih. Dan juga Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Maka di sana ketika Nabi Muhammad SAW puasa Yaumu Asyura, dan tadi dikatakan puasa Yaumu Asyura itu puasa yang dan hari yang di mana orang Yahudi dan Nasrani itu mengagungkan puasa ini, maka Nabi Muhammad ketika itu juga bersabda, "Fa'idza kana al-amu al-muqbil," kalau tahun yang akan datang itu datang atau tiba, insya Allah jika Allah menghendaki, sumna yaumat tasik, maka kami akan puasa tanggal 9. Maka kata Ibnu Abbas, falam ya'ti al-amu al-muqbil, belum tiba tahun yang depan hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah meninggal. Artinya Rasulullah itu memiliki alham. Ham itu apa? Keinginan melakukan sesuatu. Apa yang ingin dilakukan yaitu puasa Yaumatasi atau al-yaum atasi, yaitu hari yang ke-9 daripada bulan Muharram. Tetapi keinginannya ini tidak terrealisasi karena Nabi Muhammad SAW meninggal sebelum datangnya tahun atau tibanya tahun baru. Dan juga di dalam riwayat yang lain itu Nabi Muhammad SAW bersabda, la in bagi itu ila qabilin la asuman natasi. Seandainya saya hidup di tahun yang akan tiba atau akan datang, la asuman natasi, saya sungguh akan berpuasa di di tanggal yang 9. Ya. Biasanya yang menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, artinya puasa Tasu'a di tanggal 9 itu belum menjadi sunnah fi'liyah. Artinya sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi belum pernah melaksanakan, karena Nabi sudah meninggal duluan. Sesuatu yang tidak menjadi sunnah fi'liyah. Dan juga belum dilakukan oleh Nabi. Apakah itu boleh kita lakukan? Jawabannya boleh. Kenapa kok boleh? Karena sunnah dalam pandangan para ulama itu sunnah itu yang umumkan 3. Ada sunnah qauliyah, ucapan Nabi, sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi, sunnah takririyah, ketetapan Nabi. Ada sebagian ulama yang menambahi, meskipun sebagian ulama juga tidak menerima tambahan ini. Ada yang disebut dengan as-sunnah al-hamiyah. Sunnah hamiyah itu kehendak Nabi melakukan sesuatu tetapi belum terrealisasi. Yaitu contohnya ini, yaitu ingin melakukan puasa Tasu'a tetapi tidak sampai dilakukan oleh Nabi. Nah, sunnah hamiyah itu kita boleh mengikuti atau melaksanakan ketika ada indikator yang mendukung. Karena tidak semua keinginan Nabi itu boleh kita contoh untuk melakukan. Contohnya, ketika konteks puasa sholat jamaah dan juga dalam sebagian hadis sholat Jum'ah,
Jenengan bisa lihat di kitab Sholati Al-Jama'ah wal Jum'ah, di sana hadis ini tersebut ya, di mukadimahnya, di ABT kita. Di situ Nabi memiliki keinginan untuk membakar rumah para sahabat yang tidak mendatangi sholat jamaah. Redaksi hadisnya bagaimana? Laqad hamamtu an amura rajulan. Laqad hamamtu, sungguh saya berkeinginan atau berkehendak memerintahkan seseorang untuk memimpin sholat, kemudian Nabi membawa pasukan itu membawa kayu bakar, kemudian membakar rumah-rumah orang yang tidak mendatangi sholat jamaah. Hadis ini kan menggunakan apa? Laqad hamamtu, ada kehendak atau keinginan Nabi. Tapi keinginan Nabi ini tidak terrealisasi. Artinya Nabi tidak melakukan, hanya berkehendak saja. Nah, dalam konteks ini apakah kita dianjurkan untuk mengikuti Nabi? Artinya kalau ada orang yang tidak mendatangi sholat jamaah, kemudian kita datangi rumahnya sambil bawa kayu bakar, kemudian kita bakar. Jawabannya tidak. Karena Nabi tidak sampai melakukan. Ini sebagai lizajri. Lizajri itu memberikan efek jera. Tetapi tidak pernah dilakukan oleh Nabi, sehingga kita ya tidak perlu untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi tadi, mendatangi rumah kemudian yang tidak ikut jamaah kemudian kita bawa kayu bakar, kan tidak. Karena ini tidak terrealisasi. Tetapi dalam konteks Yaumut Taswa atau puasa hari Taswa, ini Nabi berkehendak kan itu. Bahkan Nabi tadi bilang apa? La in baqitu ila qabilin la asumanna at-tahsid. Kehendaknya Nabi ini ternyata ada indikator, ada sunnah qauliyahnya Nabi, meskipun hadisnya itu diperdebatkan. Sebagian mensahihkan, sebagian tidak. Nabi bilang apa? Sumu al-ashir wa tasik. Puasalah kamu di hari yang ke-10 dan juga yang ke-9 gitu. Dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita puasa Yaumut Tasya, itu kita tidak hanya meneruskan syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa tadi kan melakukan puasa Shaumu Asyura, itu puasa Asyura. Tetapi ketika kita melakukan puasa tanggal 9, kita juga mukhalafatun atau mukhalafatan lil Yahud wa Nasara. Menyalahi atau tidak sama dengan tradisi Yahudi dan Nasrani. Karena di dalam beberapa syariat Nabi Muhammad, itu sebenarnya syariat Nabi Muhammad itu ada yang meneruskan syariat-syariat Nabi yang terdahulu atau umat-umat yang terdahulu. Itu yang disebut dalam istilah usul fikih disebut syar'u man qablana. Syariat orang-orang yang terdahulu dari Nabi yang terdahulu. Hanya saja ulama memiliki berbagai macam perbedaan. Bisa kita klasifikasikan menjadi 2 klasifikasi di dalam kajian usul fikih. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad sebelum bi'tsah, sebelum diangkat menjadi nabi, itu melakukan ibadahnya mengikuti praktik ibadah siapa kan itu. Nah, itu. Ini jawaban ulama usul fikih macam-macam. Ada yang memberikan jawaban mengikuti Nabi Adam, karena Nabi Adam itu manusia yang pertama dan Nabi yang membawa syariat yang pertama. Ada yang menjawab Nabi Nuh, karena Nabi Nuh itu seorang Nabi yang pertama punya umat, yaitu disebut Rasul. Kemudian ada yang mengikuti Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ini Nabi yang menjadi bapaknya para nabi atau abul anbiya, dan di dalam Al-Qur'an dikatakan wa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim, dan kami wahyukan kepada engkau untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan Nabi Musa, karena Nabi Musa ini seorang nabi yang banyak membawa syariat untuk Bani Israel. Ada yang mengatakan mengikuti Nabi Isa, karena Isa ini zamannya paling dekat dengan Nabi Muhammad. Berbagai macam jawaban. Di antara
pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani itu mengikuti Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini syariat-syariatnya itu mendekati diteruskan oleh Nabi Muhammad. Banyak ini buktinya. Misalnya ibadah haji itu merupakan syariat Nabi Ibrahim. Kemudian hitan atau sunat itu syariat Nabi Ibrahim. Kemudian kurban itu syariat Nabi Ibrahim. Dan kita bahkan di dalam sholawat, di dalam sholat itu kan juga dianjurkan untuk menyebut Nabi Ibrahim. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah kemudian itu kalau sebelum bi'tsah. Nah sekarang kalau setelah bi'tsah, maksudnya Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Itu Nabi Muhammad masih mengikuti syariat Nabi yang dulu atau semua syariat Nabi Muhammad itu menasah atau menghapus syariat Nabi yang terdahulu. Kalau kita katakan syariat Nabi Muhammad itu menghapus semua syariat Nabi yang terdahulu, hadis yang menjelaskan tadi puasa Asyura ini membantah pernyataan tadi. Karena dalam hadis puasa Asyura ini ternyata Nabi ketika tahu bahwasanya Yaumu Asyura itu yaumun sholeh, hari yang baik, diagung-agungkan oleh Nabi Musa, maka Nabi Muhammad mengatakan ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya yang lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa daripada kamu sekalian. Artinya Nabi Muhammad syariatnya masih melanjutkan syariat Nabi sebelumnya. Sehingga harus kita simpulkan, ini penting Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan dipahami ya. Sehingga harus kita simpulkan berarti syariat Nabi Muhammad adalah syariat Nabi atau syariat umat-umat yang terdahulu atau nabi-nabi yang terdahulu, itu syariat Nabi Muhammad selama syariat Nabi Muhammad tidak menasah atau menghapus syariat tadi. Sehingga dalam kaidah usul fikih, dalam kajian usul fikih atau teori hukum Islam itu ada kaidah yang cukup populer, kaidahnya ini perlu untuk dihafal, yaitu syar'u man qablana syar'un lana ma lam yukhalif ma jaa bihi syar'una. Syariat Nabi yang terdahulu atau syariat umat yang terdahulu itu adalah syariat kita, maksudnya syariat Nabi Muhammad, selama syariat Nabi Muhammad itu tidak menasakh atau tidak menghapus atau syariat umat yang terdahulu itu tidak kontradiksi dengan syariat Nabi Muhammad. Nah, dalam konteks puasa Asyura ini kita meneruskan syariat mangkoblana. Tetapi ini yang perlu dicatat ya. Ketika syariat Nabi Muhammad itu mengadopsi atau meneruskan syariat yang sebelumnya, pasti diberikan makna yang baru atau dilakukan pembaruan dalam beberapa konteks ya, banyak, tapi kita nggak cukup waktu ya. Diantaranya tadi karena syariat Nabi Muhammad ingin tidak hanya meneruskan tetapi juga menyalahi atau memiliki identitas yang berbeda dengan syariat Nabi yang terdahulu tadi. Ya, sehingga tidak hanya puasa Asyura tetapi dikenalkan yaitu puasa Tasu'a, tidak hanya tanggal 10 Muharram tapi juga tanggal 9. Nah, ketika kita bicara tentang mukhalafah lil Yahud wan Nasara, yaitu kita lakukan atau kita menyalahi tradisi Yahudi dan Nasrani. Berarti kalau kita menerima puasa Asyura, kalau cara untuk menyalahi ini kan bisa puasa sebelumnya, bisa puasa setelahnya. Artinya kalau puasa sebelumnya yaitu tanggal 9 kita puasa, kalau setelahnya tanggal 11 kita puasa. Nah, dalam penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu dijelaskan puasa Asyura itu memiliki 3 alternatif. Dianggap yang paling mulia, tingkatan yang paling sempurna itu puasa pada tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Yang 11 ini didasarkan pada hadis Ibnu Abbas yang terdapat dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal atau Imam Ahmad ibn Hanbal.
Di sana Rasulullah bersabda, "Sumu yauma Asyura", puasalah kamu hari Asyura, wa khalifu fihi Yahud, dan berbedalah kamu di dalam menjalankan puasa Asyura tadi orang-orang Yahudi. Dengan bagaimana cara kita menyelisih orang Yahudi? Sumu qablahu yauman, puasalah kamu sebelumnya satu hari, au ba'dahu yauman, atau setelahnya satu hari. Artinya kalau sebelumnya itu tanggal 9 yaitu Tasu'a, kalau setelahnya yaitu tanggal 11. Tetapi hadis ini dalam kajian muhakkik hadis atau editor hadis yaitu Syu'aib Al-Arnaud, itu dikatakan isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Dan juga dalam Nail Autor, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syaukani, kitab ini cukup populer di kalangan warga Muhammadiyah. Di sana hadis Ahmad ini, wa riwayatu Ahmad, di sana dikatakan hadis itu dhaifah mungkarah, hadisnya dhaif dan mungkar. Sehingga dalam putusan majelis tarjih kita di Munas Tarjih ke-26 di Padang, Sumatera Barat tahun 2003, yang puasa tanggal 11 ini belum ditarjihkan karena hadisnya ini sebagian ulama menilai dhaifun jiddan, hadisnya sangat dhaif sehingga belum memenuhi kriteria sunnah makbulah, sunnah yang bisa diterima sebagaimana yang disyaratkan oleh Muhammadiyah. Sehingga ketika itu yang diputuskan hanya pesunan tanggal 9 dan 10 daripada bulan Muharram. Kalau 9 itu Shaumu Tasu'a, kalau 10 itu Shaumu Asyura. Nah, kemudian tingkatan yang kedua dalam pandangan Ibnu Qayyim itu puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Ini yang sesuai dengan tarjih. Atau yang ketiga, ini tingkatan yang paling rendah. Ya kalau nggak bisa puasa Tasu'a, ya puasa Asyura saja. Tetapi kalau kita puasa Asyura itu ya sama dengan tadi orang Yahudi tadi, hanya meneruskan syariat Nabi Musa tapi tidak melakukan mukhalafah atau menyalahi tradisi mereka, artinya dengan menambah satu hari sebelum Asyura yaitu tanggal 9. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang berikutnya amalan yang kita dianjurkan untuk memperbanyak di bulan Muharram ini yang melakukan amal soleh. Amal soleh itu macam-macam. Memang tidak ada dalil yang secara khusus ya. Tapi karena bulan ini mulia, ya berarti memiliki keutamaan ketika kita beramal, baik sedekah, infak, berbaik kepada orang lain, macam-macam, meningkatkan tilawatul Quran, meningkatkan sholat dan sebagainya, itu dianjurkan untuk dilakukan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi kalau kita sudah membahas tentang amalan-amalan yang masyru'. Masyru' itu yang disyariatkan, yang punya landasan dari sunnah makbulah. Tetapi di bulan Muharram ini atau di bulan Asyura ini ada beberapa amalan yang tidak masyru', yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada landasannya, yang tidak dibangun dengan sunnah makbulah sebagaimana kriteria Muhammadiyah tadi. Tapi sebelum kita masuki atau membahas amalan-amalan ghairu masyru' tadi, perlu kita coba lihat historitas munculnya tahun Hijriyah. Sebenarnya tahun Hijriyah atau penanggalan tahun Hijriyah yang kita sekarang kan sudah memasuki 1444 Hijriyah. Itu belum dilakukan di masa Nabi. Artinya menghitung 1444 Hijriah itu merujuk pada masa hijrahnya Nabi. Itu dianggap tahun pertama Hijriah. Artinya ketika Nabi belum hijrah di Mekah itu belum disebut belum dibuat tahun Hijriah. Oleh sebab itu tahun Hijriah itu baru dikenal di masa Umar bin Khattab. Artinya di masa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq yaitu khalifah yang pertama, itu belum ada penetapan tahun Hijriah. Penetapan tahun Hijriah itu baru dilakukan di masa kekhilafahan Umar bin Khattab, yaitu khalifah yang kedua. Yang mana tujuan penetapan tahun Hijriah ini
Ini untuk kepentingan administrasi, yaitu menertibkan korespondensi antara wilayah, karena di masa Umar bin Khattab ini mulai dilakukan Bad'ul Futuh, yaitu ekspansi atau perluasan wilayah Islam sampai ke negeri Mesir. Ketika itu ditaklukkan oleh jenderalnya, yaitu Amr ibn As. Ini adalah jenderal di masa Umar ibn Khattab. Sampai di Afrika Utara, di Mesir. Artinya wilayah Islam itu berkembang, tidak hanya terfokus pada Mekah dan Madinah. Nah, ketika wilayah Islam itu sudah luas, maka untuk menertibkan administrasi, melakukan korespondensi dengan beberapa wilayah itu menjadi penting. Yang kedua, yaitu ada kepentingan untuk mendokumentasikan sejarah. Artinya mencatat sejarah. Ketika kita umat Islam belum punya tahun Hijriyah, maka untuk mendokumentasikan peristiwa di dalam sejarah Islam itu susah. Sehingga Umar bin Khattab tadi melakukan ijtihad istislahi, yaitu memunculkan tahun penanggalan Hijriyah. Nah, sehingga dari kesimpulan ini ada beberapa amalan yang populer dilakukan di masyarakat. Ada berbagai macam ritual di dalam menyambut tahun baru, meskipun ini sudah lewat ya. Ada doa akhir tahun, ada doa awal tahun. Biasanya di WA itu muncul beberapa varian doa, termasuk misalnya di grup kita di KTE Kuliah Keterjun Online itu juga muncul doa awal akhir tahun dan awal tahun. Kemudian puasa atau sholat, ada sholat awal tahun atau akhir tahun, puasa akhir tahun dan awal tahun. Artinya amalan-amalan semacam ini punya landasannya atau tidak? Ya, jawabannya dengan kita mengkaji sejarah ini, jawabannya sudah kita pastikan tidak ada landasan atau dasarnya. Kenapa? Karena tahun baru Hijriah itu baru diperkenalkan oleh Umar ibn Khattab. Artinya di masa Nabi dan di masa Abu Bakar itu belum dikenal, sehingga Nabi tidak mungkin mengajarkan doa akhir tahun dan awal tahun. Artinya tidak ada ritual-ritual ini secara khusus, meskipun mungkin kita di WA, di medsos atau di beberapa kitab atau buku itu disebutkan ada doa awal tahun Hijriah, doa akhir tahun Hijriah, itu tidak ada sumbernya dari sunnah makbulah. Kemudian yang terakhir, sebelum kita menutup kajian kita, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada beberapa budaya yang cukup populer yang dilakukan oleh masyarakat ketika di bulan Syuro ini. Misalnya ketika kita bicara di masyarakat Jogja, itu ada tradisi yang namanya budaya larong laut. Budaya larong laut itu apa? Ada sesajen, biasanya sesajennya berupa kepala kerbau dan juga hasil pertanian. Ada varian hasil pertanian itu kemudian dihanyutkan atau dilarutkan ke laut. Yang sebenarnya budaya ini memiliki akar atau genealogi dari tradisi Hindu. Yang mana dalam keyakinan Hindu ketika orang melakukan sesajen semacam ini dengan larung laut tadi, itu ngalap berkah atau mendapatkan berkah dan juga terhindar dari mara bahaya. Bisa berhubungan dengan tadi kekuatan-kekuatan gaib, sehingga kekuatan gaib ini akan menjaga atau tidak mendolimi orang yang melakukan tadi ritual larung laut dengan memberikan sesajen tadi. Kemudian meskipun budaya ini tidak populer di tempat kita ya. Nah, sehingga di HPT Jilid 3 halaman 154 ya, Muhammadiyah sudah memutuskan atau merumuskan tentang tuntunan seni dan budaya Islam, yaitu hasil Munas Malang 2010. Artinya Muhammadiyah itu kan sering diidentikan dengan kelompok anti seni, anti budaya. Sebenarnya Muhammadiyah sudah cukup menjawab ya. Muhammadiyah tidak menolak budaya dan seni yang sejalur dengan ajaran agama Islam.
Tetapi ada beberapa budaya yang memang kontras dengan ajaran agama Islam. Ya, di antaranya yang dicontohkan tadi yaitu budaya larung laut. Kemudian yang kedua, ada budaya upacara sedekah bumi. Yang sedekah bumi ini belum disebutkan ya di Monastarji 2010. Ini hanya tambahan saya karena budaya ini cukup populer dilakukan oleh masyarakat terutama di bulan Suro. Ada yang disebut upacara sedekah bumi, yaitu upacara adat sebagai hasil rasa syukur terhadap hasil bumi itu. Ini dilakukan di hari nahas tahun atau Suro, hari kesialan tadi. Biasanya di beberapa masyarakat masih ada yang disebut dengan bubur Suro. Bubur Suro ini pokoknya bubur yang bahannya itu dari hasil bumi, tapi harus dimasak dengan kendi kuali yang terbuat dari tanah, itu nggak boleh dengan alat masak yang modern itu yang terbuat dari aluminium itu. Kemudian sebagian dimakan dan sebagian dikubur. Yang menarik, tradisi bumi ini oleh Muktamar NU tahun 1930. Tahun berapa? 1930 gitu. Ini sudah diharamkan, yaitu hasil Basul Masail nomor yang ke-100. Nanti Bapak dan Ibu sekalian yang punya buku Basul Masail yang diterbitkan oleh NU itu bisa dilihat. Di situ sudah mengharamkan sedekah bumi. Yaitu sedekah bumi dengan anggapan dengan melakukan sedekah bumi itu bisa memproteksi gangguan tadi jin-jin penghuni desa atau yang bau rekso dan sebagainya. Dengan melakukan sesajen itu diharamkan, karena itu tidak sejalur dengan tauhid Islam. Karena umat Islam harus meminta proteksi kepada Allah, tidak boleh meminta proteksi atau supaya terhindar dari musibah atau bahaya dari makhluk-makhluk yang lain. Sebagaimana dalam surat Al-Jin itu dikatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohako. Ada komunitas dari manusia yang meminta proteksi kepada jin. Maka para jin itu tidak memberikan solusi, tapi menjadikan mereka semakin lemah dan semakin bergantung kepada jin tersebut. Itu yang ditegaskan di dalam surah Al-Jin. Sehingga budaya tadi sedekah bumi ini meskipun sekarang mungkin mengalami penafsiran yang baru, itu perlu untuk dikaji sejauh mana apakah misalnya upacara sedekah bumi yang sekarang dipopulerkan itu sudah mengalami penafsiran baru. Artinya hanya sekedar budaya, tidak ada nilai-nilai filosofi atau nilai-nilai ritual atau nilai-nilai teologis yang tadi hubungannya dengan meminta perlindungan selain Allah. Ini nanti perlu kita coba diskusikan, dan saya kira kajian kita cukup pada kesempatan ini. Silakan Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan dari materi yang kita kaji pada malam hari ini. Silakan, monggo Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Silakan Bapak dan Ibu sekalian kalau yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Monggo. Saya tanya Ustadz. Oke, monggo Pak Haji Sulhan, monggo. Oke, matur nuwun. Mengenai Muharram ini, sekarang kan dunia kita memang dunia internet, dunia TV dan lain sebagainya. Tapi yang kalau kita buka katakanlah sosmed itu juga TV juga dan yang lain sebagainya itu kok banyak sekali yang menampilkan seperti larung laut, kemudian kalau di Jogja itu full malah muteri keraton, muteri beteng dan lain sebagainya itu ya.
dalam penyajiannya itu kayaknya ke arah ya yang notabene itu sangat bertentangan dengan Islam, tetapi pelakunya itu justru banyak yang beragama Islam. Kalau kita lihat banyak yang pakai kerudung atau yang dan lain sebagainya. Kemudian oleh pemerintah kita hal seperti itu kayaknya justru didukung sebagai budaya atau maka bahkan jadikan para wisata lah seperti itu. Nah, itu bagaimana Pak sikap kita? Yang jelas kan hal-hal seperti sedekah bumi dan yang lain sebagainya itu bahkan kalau di desa itu lurah harus mengadakan. Kalau tidak ya dimusuhi banyak orang seperti itu. Maka kalau wong Muhammadiyah jadi lurah itu malah bahaya. Seperti itu. Soalnya menyetujui pembangunan pengadaan acara-acara yang justru meningkatkan atau menambah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Nah, itu jadi adanya bagi kita kalau ingin jadi pemimpin itu kan jadi bingung. Ini harus didukung atau tidak atau gimana. Nah, itu gimana Ustadz? Tanggapan Ustadz. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba langsung saya coba tanggapi ya. Yang disampaikan oleh Pak Haji Sulhan tadi menarik ya. Nah, budaya larung laut, kemudian ini yang cukup populer di masyarakat Jogja. Tapi yang kita hadapi atau tradisi yang cukup populer di kalangan kita tadi upacara sedekah bumi. Nah, ketika kita bicara sedekah bumi itu nanti penafsirannya itu bagaimana kan? Kemudian praktik di lapangan bagaimana? Ini yang perlu kita melakukan harus banyak melakukan kajian gitu. Tapi sebelum kita masuk di situ, ya sebenarnya tadi ketika kita lihat di dalam HPT jilid 3 kita di Munas Malang 2010, di sana Muhammadiyah sudah merespon atau merumuskan tentang tuntunan seni dan budaya Islam. Artinya seni yang positif, seni yang tentu Islam tidak menafikan atau menegasikan nilai estetika, nilai seni, karena dalam hadis yang cukup populer itu kan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang indah, mencintai keindahan. Artinya estetika itu bagian dari fitrah manusia. Bahasanya manusia itu menyenangi seni. Kemudian seni dan manusia, ketika manusia itu sebagai makhluk sosial, maka tentu akan membentuk sebuah budaya, membentuk sebuah tradisi yang memang bagian daripada kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga sebenarnya seni dan budaya yang selaras dengan jiwa Islam itu Muhammadiyah tidak anti ya. Misalnya upacara sekaten atau syahadatan yang ada di Jogja itu justru dulu dijadikan media oleh tokoh-tokoh orang Muhammadiyah untuk menyampaikan pesan nilai-nilai Islam. Dan juga tidak kita nafikan ya, dalam sejarah masuknya Islam di era yang notabene-nya sebelum kedatangan Hindu Buddha itu menganut animisme, dinamisme, kemudian datanglah agama Hindu dan Buddha dari India itu masuk ke Indonesia, itu artinya memiliki ritual-ritual yang sudah cukup mengakar puluhan tahun, puluhan abad, berabad-abad, sehingga ketika Islam datang itu Islam tidak langsung melakukan alkulturasi. Ada
budaya-budaya ini dicoba dilakukan islamisasi. Budaya-budaya yang sudah ada itu dimasuki nilai-nilai keislaman, sehingga umat orang yang di Indonesia yang sudah beragama Hindu dan Buddha itu tidak merasa terancam. Artinya dia bisa menerima Islam tetapi juga budaya mereka tidak terancam. Ini sebuah media dakwah yang dikembangkan oleh para wali songo itu. Tetapi proses islamisasi ini harus tetap berlangsung ya, sehingga di Muhammadiyah proses islamisasi ini kan harus tetap dilakukan tajdid, artinya tetap ke arah purifikasi, tidak berhenti. Mungkin ada proses islamisasi di situ malah yang terjadi sinkretisasi, atau artinya ada dua kebenaran yang sama-sama benar sehingga melahirkan Islam kejawen. Islam itu benar, kemudian nilai-nilai Jawa yang masuk di situ, kesyirikan pun juga benar. Nah, ini tentu tadi kalau dalam Muhammadiyah islamisasi oke. Budaya dan seni oke. Tetapi tetap harus ada spirit untuk tajdid, dalam arti tajdid yang dilakukan di Muhammadiyah dalam bidang akidah itu purifikasi, artinya mencoba memahami akidah sesuai dengan sumber originalitasnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Maqbulah. Dan tidak boleh akidah itu ada penyakit yang diistilahkan oleh Muhammadiyah dengan TBCS, tahayul, bid'ah, khurafat, dan syirik. Nah, sehingga di beberapa budaya dan seni itu sebenarnya Muhammadiyah tidak anti ya. Misalnya seni-seni yang berkembang. Misalnya kita di haflah takharuj atau perpisahan, atau di sekolah-sekolah itu juga menampilkan kesenian. Misalnya di HW Hizbul Waton pun juga ada kesenian. Dalam TS Tapak Suci pun ada seni-seni bela diri. Artinya ini bagian yang positif, yang baik untuk dikembangkan. Hanya saja karena watak Muhammadiyah tadi dalam beragama itu, dalam bidang akidah itu tajdidnya purifikasi, tetap Muhammadiyah menyoroti beberapa budaya yang berkembang di masyarakat yang tidak sejalur dengan nilai tajdid itu. Artinya urf, custom, tradisi itu ada yang urf sahih, ada al-urf al-fasid. Muhammadiyah di sini ketat ya. Meskipun kaidahnya al-adah al-muhakkamah. Ada tradisi itu bisa dijadikan sumber hukum. Tetapi tadi banyak orang yang hanya menggunakan kaidah ini tetapi tidak memahaminya secara komprehensif. Artinya al-ada al-muhakkamah itu ada atau tradisi atau custom yang tidak kontras dengan nilai ajaran Islam. Nah, sehingga di HPT kita budaya larung laut ini dikritik. Artinya ini budaya yang berlawanan dengan TBCS. Kemudian ada upacara ngaben di masyarakat Bali. Orang meninggal itu dibakar. Meskipun ini bagian dari keagamaan orang Bali, dalam Monas Tarjih Malang 2012 ini dikritik bahwasanya budaya ini tidak menyimbolkan kemajuan peradaban. Karena manusia yang beradab tetap menghargai orang yang meninggal. Ketika orang meninggal dibakar itu tidak memanusiakan orang yang meninggal. Nah, artinya ini ada sifat-sifat kritis. Nah, baru kita coba lihat di sini di pertanyaan tadi ya tentang upacara sedekah bumi. Ya, upacara sedekah bumi ini yang dulunya tentu ada nilai-nilai kesyirikan, sehingga di keputusan Basul Masail ini, kalau putusan Pak Tarji atau fatwa saya belum menemukan secara khusus ya membahas sedekah bumi. Tapi ternyata NO tahun 1930 di Pekalongan, ini di Monas NO kelima. Basul Masail itu kan mulai berdiri kan 1926 sejak berdirinya NO.
Gitu. Dan 1930 itu dibahas sehingga merumuskan yang nomor 10 itu nomor 100 dari putusan Basul Masail. Ini nomor 100 itu bicara tentang sedekah bumi. Yang di situ sedekah bumi dari pertanyaan yang disajikan, tadi saya ingin menampilkan tagnya tapi nggak sempat ya. Itu inti sedekah bumi itu kan berlindung kepada jin gitu. Ya, berlindung kepada jin artinya orang itu meminta proteksi dari gangguan jin gitu, dengan melakukan sesajen tadi. Nah di situ disebutkan referensi Basul Masail, yaitu dalam kitab Syarah Jalalain. Ya. Di situ ada pendapat Muqatil, ahli tafsir dari kalangan tabi'in, itu menjelaskan bahwasanya tradisi orang meminta perlindungan kepada jin itu pertama kali dalam sejarah Arab itu dilakukan oleh Ahlul Yaman, yaitu penduduk Yaman. Itu dari Bani Hanifah. Dari Bani Hanifah. Nah, ketika Islam datang, maka tradisi itu hilang. Artinya Islam tadi melakukan purifikasi, tetapi tidak tadi bisa berdialog dengan budaya yang ada sebenarnya gitu. Termasuk tradisi paganisme yang ada di Jahiliyah juga semacam itu. Artinya Islam tetap melakukan dialog dan ramah terhadap budaya, tidak langsung anti budaya gitu. Artinya di situ 1930 NU sudah melihat bahwasanya tradisi sedekah bumi yang meminta proteksi dari sing bau rekso atau danyang desa atau macam-macam itu dianggap berlawanan dengan nilai tauhid. Yang kedua, mengutip dari kitab Ihya Ulumuddin, yaitu karya Imam Ghazali. Artinya dalam kitab Ihya Ulumuddin kebenaran itu tidak bisa dicampur adukkan dengan lagwun. Lagwun itu permainan atau tradisi-tradisi yang di situ tidak jelas. Yang dilihat sedekah bumi itu praktiknya semacam itu. Tetapi bertambahnya dalam perkembangan zaman, mungkin sedekah bumi dalam konteks sekarang itu kan tadi bisa mengalami pergeseran makna. Sedekah bumi ini hanya sekedar budaya atau ada nilai teologis gitu. Kalau sekedar budaya, artinya orang melakukan sedekah bumi itu sebagai adat yang kita bersyukur secara kolektif di satu desa dan diisi dengan nilai-nilai keislaman dan tidak lagi minta perlindungan dari jin itu. Ya kalau semacam itu kan artinya mengalami pergeseran makna. Ya. Kalau mengalami pergeseran makna, ketika nilai-nilai TBCS-nya itu sudah tidak ada, itu menjadi budaya. Artinya boleh dilakukan. Tetapi ketika ini tidak mengalami pergeseran makna, ada nilai teologis yang masih melekat. Orang melakukan sedekah bumi itu meyakini ada kekuatan tadi sing bau rekso, danyang desa, punden dan sebagainya, itu jelas kontradiksi dengan nilai akidah kita. Nah, disinilah perlu untuk dilakukan kajian. Meskipun secara umum itu yang mengarah pada TBCS itu lebih dominan gitu. Nah, sehingga kalau kita pakai kaidah hukum usul fikih, ketika ada dua hal yang satu mengarah berpotensi mengarah ke kerusakan, itu kita bisa tutup jalan itu. Itulah disebut dengan sadu dariah, memblokade jalan yang menuju kemaksiatan. Artinya meskipun sedekah bumi sudah mengalami pergeseran makna, orang sudah banyak yang memahami dan tidak meminta perlindungan kepada jin itu sebagai budaya saja, itu menjadi ubah. Tetapi ketika masih ada mengarah ke sana, itu boleh kita haramkan. Artinya ini perlu untuk dilakukan kajian di satu desa dengan di desa yang lain, itu juga beda dan bahkan mungkin bisa menjadi media dakwah gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, sikap kita
ya ketika menjadi pemimpin itu artinya berat. Dan inilah risiko menjadi pemimpin, karena pemimpin itu ketika dia adil, ketika dia membela akidah, maka janji Allah sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh, kata Nabi. Ada 7 orang yang mendapatkan naungan oleh Allah di hari kiamat, yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Dalam artian adil juga termasuk tadi menyuarakan akidah. Ya. Di sini ya tanggung jawab seorang pemimpin, sehingga seharusnya ya idealnya ketika pemimpin dari Muhammadiyah itu tentu ya menjadikan kedudukan itu sebagai amanat dia untuk mengembang tadi dakwah Muhammadiyah, di antaranya yaitu melakukan tajdid, yaitu purifikasi dalam masalah akidah. Meskipun ini tidak susah ya, tapi ini tidak mudah ya, dalam artian ya, tapi harus dipahami oleh warga Muhammadiyah. Yang kedua, memang ada usaha pemerintah akhir-akhir ini untuk menghidupkan tradisi, atau ada istilah local wisdom, kearifan lokal, dan itu ada dananya. Kenapa kok sekarang di desa ini semakin semarak? Yang dulunya ini sedekah bumi tidak ada, kemudian sekarang muncul ini, memang ada dana gitu untuk ke arah situ. Tetapi dana ini kalau misalnya tadi lurahnya Muhammadiyah, ya tentu melestarikan tradisi itu dipilihlah tradisi yang mungkin risikonya itu tidak mengarah ke TBCS. Kenapa kok harus sedekah bumi? Tidak, misalnya dicari tradisi-tradisi yang lain sebagai media untuk melestarikan budaya. Ini kan juga butuh perenungan, dalam artian ketika menjadi pejabat dari warga Muhammadiyah harus tetap tadi melihat sesuatu tidak copy paste ya, dalam artian ini yang umum kemudian ikut saja, kan tidak semacam itu. Ya oke lah, kita melestarikan tradisi itu sesuai dengan tuntunan Islam, dalam tuntunan seni dan budaya Muhammadiyah juga oke. Muhammadiyah tidak ada masalah tentang itu. Tetapi ketika tadi sebuah tradisi, sebuah budaya yang di situ terdiagnosa ada TBCS, ya tentu sikap kita harus kritis. Mungkin itu ya Bapak Sulkan, saya tentu tidak bisa menjawab secara detail, tetapi mungkin gambaran secara teori semacam itu. Secara teoritis gitu. Ya tentu hal-hal ini perlu untuk didiskusikan lah di kalangan ranting cabang Muhammadiyah ini, sehingga tajdid Muhammadiyah dalam bidang akidah, yang mana tajdidnya purifikasi itu betul-betul dilakukan, dan tidak hanya sekedar menjadi pandangan, tetapi betul-betul dilakukan oleh warga Muhammadiyah. Mungkin demikian ya Pak Haji Sultan. Nggih, Tat. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan lagi, atau kita cukupkan ya? Oke, nggak ada ya, kita cukupkan. Oke, karena kelihatannya tidak ada yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan untuk kajian pada malam hari ini, kita cukupkan dan kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas partisipasinya, atas istiqomahnya untuk mengikuti kajian kita sebagai tradisi untuk membudayakan keilmuan di Muhammadiyah itu melalui kajian tarjih baik putusan dan fatwa tarjih. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan tahun yang ke depan menjadi lebih baik, menjadi lebih positif, dan apa yang kita cita-citakan terkabul semuanya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Yeah.